Alhamdulillah Gusti, akhirnya. Kang Parman, selamat nggih. Bayinya laki-laki, bersih, suaranya lantang bener. Istri Akang juga kuat. Sekarang lagi dibersihin dulu di dalam. Aduh Bu Bidan, terima kasih banyak nggih. Saya beneran takut tadi. Soalnya kan ini anak pertama kami. Boleh saya masuk Bu? Sabar dulu toh Kang. Biarin istrinya napas dulu sebentar. Sini, duduk dulu. Saya mau ngomong dikit. Kang, habis ini langsung balik ke rumah kan? Ambil perlengkapan. Iya Bu, mau ambil kain jarik sama baju ganti buat istri saya. Emangnya kenapa tuh Bu Bidan? Perasaan saya kok nggak enak ya Kang. Udah 2 malam ini, tiap jam 1 malam, anjing di belakang rumah nggak berhenti melolong. Baunya juga amis. Bukan bau amis darah melahirkan biasa. Akang, kalau jalan lewat kebun pisang, jangan bengong. Kalau bisa, bawa gunting kecil atau peniti. Taruh di kantong buat syarat. Bu Bidan bisa aja. Masa masih percaya begituan? Saya kan cuma jalan sebentar, lewat kebun pisang depan situ doang kok. Jangan ngeremehin nih Kang. Bayi merah itu aromanya sampai ke ujung hutan. Di kampung ini, gak semua tetangga itu manusia. Ingat pesan saya, jangan nengok kalau ada suara yang aneh-aneh. Langsung jalan terus saja. Iya Bu, saya ingat pesennya. Saya masuk lihat anak saya dulu ya Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya launching juga si jagoan. Hidung mirip bapak, putihnya mirip emaknya. Pas bener. Aku janji wis, habis ini ngulinya makin rajin. Biar susu kamu aman tong. Makasih ya Allah, udah dikasih selamat dua-duanya. Gak sia-sia lembur tiap malam. Loh, ini bau apaan sih? Bangkai tikus apa ya? Mana baunya kayak darah seger lagi? Masa iya warga ada yang nyembelih kambing malam-malam begini? Woi, siapa itu? Ucop ya? Kamu jangan bercanda ya, Cop. Gak ucu main senter merah begitu. Lah, kayaknya bukan Ucop deh. Dia mana berani main di tengah-tengah kebun pisang malam-malam gini. Lah, terus itu siapa ya? Aduh, jadi merinding gini. Mana mau ambil perlengkapan bayi di rumah. Semoga cuma Pak Bekon yang lagi bakar-bakar sampah. Astagfirullah. Ya Allah. Itu apaan? Kuyang. Tolong.
Dengar-dengar istrinya Parman baru lahiran yo. Wah, itu mah sasaran empuk Pak RT. Lambemu itu loh, Mi. Tapi bener sih, semalam aja aku wes ngeroso hawane beda. Koyo ada bau-bau amis nyelip di antara bau sampah. Udah, jangan nakutin apa. Yang penting ronda diperketat dah. Cop, lu jangan makan mulu. Lihat tuh sekeliling. Aman Pak RT. Bentar. Itu apaan sih di ujung jalan dekat kebun? Ada yang lari kenceng bener, tapi kok koyok dikejar setan. Itu si Parman bukan? Tapi kok mukanya pucet gitu, larinya ngeri banget sampai sendalnya copot sebelah itu. Si Parman kenapa ya? Kayak abis lihat malaikat maut. Apa dia lupa matiin kompor? Nggak beres ini mah. Mukanya tadi bukan muka orang biasa. Kayak orang habis lihat sesuatu yang kagak kudunya dilihat. Buset. Si Parman lari udah kayak atlet lari 100 meter tapi versi ketakutan. Itu kenapa sih dia Pak RT? Masa iya lihat setan? Alah Cup, kamu emang gak paham ya? Ini bukan setan sembarangan Cup. Ingat gak, istrinya Parman baru aja berucul malam tadi. Iya, kenapa emangnya Mi? Kan pancen wes waktune. Nah itu dia, di kampung sebelah ada cerita kalau ada bayi merah baru lahir, baunya itu bisa kecium sampai kiloan meter sama setan kepala. Namanya Kuyang, Mak. Kuyang? Yang di Kalimantan itu? Jauh amat mainnya sampai ke kampung keramat. Mimi. Dengerin dulu lah, Cup. Kuyang itu aslinya manusia. Dia itu wanita yang nyari ilmu abadi tapi salah jalan. Tiap malam kepalanya lepas dari leher, bawa jantung sama ususnya terbang muter-muter. Dia itu nggak doyan nasi padang, pancen doyannya darah nifas sama darah bayi. Astagfirullah, pantesan baunya amis bener dari tadi. Kuyang iku pinter. Dia bisa nyamar jadi orang biasa kalau siang. Tapi kalau malam, dia haus. Dia bakal cari celah sekecil apapun di rumah. Mau iku lubang ventilasi atau celah lantai papan, cuma buat masukin ususnya dan nyedot darah bayinya sampai habis. Makanya si Parman tadi mukanya kayak orang lihat neraka. Pasti dia udah dipapasin di jalan sama si Kuyang iku. Jadi maksud lu si Parman tadi itu lagi dikejar sama makhluk gituan? Ya iyalah Pak RT, lihat aja matanya tadi, melotot ke belakang terus. Iku tandanya si kepala lagi terbang tepat di atas punggungnya dia. Kalau Parman gak cepet-cepet masuk rumah, bisa-bisa iku usus sudah melilit lehernya. Duh Mi, jangan detail banget napa jelasin ususnya. Saya jadi ngeri lihat mie kuning di mangkok saya sendiri loh. Udah, cukup. Kalau emang bener itu Kuyang, berarti bukan cuma keluarga Parman yang bahaya, tapi kampung kita juga bisa kena sial. Kita kagak bisa diem aja nunggu pagi. Ingat ya Pak RT, kalau mau lawan dia, jangan cuma pakai golok. Dia ikut takut sama benda tajam, koyok gunting atau duri pohon salak. Pokoknya sing tajem-tajem. Kalau enggak, ya kita kepung pakai obor. Ayo cepetan. Berarti kita kudu siap-siap ambil peralatan buat ngusir tuh Kuyang dari kampung kita. Oh iya, kalau yang kagak punya alatnya, beli dulu deh. Besok apa lusa kita kumpul di pos ronda ya. Kita kumpulin tuh alatnya jadi satu. Iyo Pak, jangan sampai bayinya kenapa-napa. Kita kumpulin semua yang kita punya. Pokoknya yang tajem-tajem. Cop, ayo buruan. Bentar Pak, bentar. Penting ini. Ini Pak, tadi kan kata Darmi kan setannya takut sama yang tajam-tajam sama bau-bauan kan. Ini saya bawa senjata rahasia. Bawang putih mah buat Dracula, Cok.
Dan iku sambel buat apa toh? Ya kali aja ususnya lewat depan saya. Langsung saya tetesin sambal level 30 ini ke jantungnya, Mak. Pasti itu setan langsung diare di udara. Gak jadi nyedot darah, malah nyari toilet. Lumayan kan buat stun setannya dulu. Sempet-sempetnya lu jadiin setan sebagai eksperimen mukbang. Buang kagak itu sambal. Gua geprak juga lu. Jan, dasar bocah nggak ada akhlak. Setan lagi serius kok yo diajak bercanda. Astagfirullah, itu tadi apa? Demi Allah, itu tadi apa? Masa bener kata Bu Bidan? Gak mungkin, itu tadi cuma mimpi, Man. Aku cuma halusinasi saja ini. Allah Akbar, jangan masuk. Aku gak punya apa-apa di sini. Pergi kamu. Kamu salah alamat, setan. Pergi. Mana tadi kain jarik buat anakku? Siti pasti nungguin. Masa aku balik tangan kosong? Enggak. Siti butuh kain itu. Bayiku butuh kain itu. Tapi gimana mau keluar? Itu setan masih di depan pintu. Ya Allah. Man, Parman, buka pintunya, Man. Jangan dikunci terus. Ini kita dateng. Woi, setan kepala terbang. Kemana kamu? Sini tak sambelin jantungmu. Serbu! Istighfar, Man. Istighfar. Lu kagak apa-apa. Mana yang sakit? Itu beneran kuyang, Pak RT. Di atas genteng. Mau masuk lewat ventilasi. Tadi darahnya netes-netes. Saya takut banget, Pak RT. Saya kepikiran Siti sama bayi saya di rumah bidan. Minum dulu, Man. Tenangin hati lu. Coba cerita pelan-pelan. Gimana ceritanya lu sampai dikepung setan begitu? Astagfirullah. Saya bener-bener nyesel, Pak RT. Tadi sore pas Siti baru lahiran, sebenarnya Bu Bidan sudah kasih peringatan. Beliau bilang suasananya lagi ndak enak. Bau amis bangkai sering lewat depan rumahnya. Terus anjing-anjing penjaga hutan sering nonggong aneh kalau tengah malam. Nah, tuh kan, anjing kalau sudah teriak-teriak begitu mah tandanya dia lagi lewat, Man. Tapi saya malah ngetawain Bu Bidan. Saya bilang itu mah cuma perasaan beliau saja. Atau mungkin cuma musang nyari ayam. Saya ngeremehin banget, Pak RT. Saya pikir zaman sekarang mana ada setan-setan kepala begitu di kampung kita. Tapi pas saya pulang tadi mau ambil kain jarik. Lewat kebun pisang yang rimbun itu ya kamu, Man. Pas di tengah kebun, hawanya mendadak dingin bener. Terus ada cahaya merah meliuk-liuk di selah pohon pisang. Saya pikir itu orang lagi main mercon. Pas saya deketin, ya Allah, Pak RT, itu kepala wanita. Rambutnya panjang bener, nyangkut di pelepah pisang. Bawahnya ndak ada badan, cuma usus yang berdenyut-denyut merah. Dia lihat saya, terus mendesis kayak ular. Terus kamu diapain, Man? Kamu ditawarin gabung komunitas kepala terbang. Dia ngejar saya. Saya lari tunggang langgang. Sendal saya sampai copot satu di sana. Pas saya nyampe rumah dan planting pintu, saya kira dia bakal pergi. Lah kok malah dia gedor-gedor pintu sama nyoba masuk lewat ventilasi. Darahnya netes ke tangan saya, amis bener. Saya nyesel banget ngeremehin omongan Bu Bidan. Sekarang saya kepikiran Siti sama bayi saya. Mereka pasti bahaya di sana. Udah, jangan nyalahin diri sendiri terus. Yang penting sekarang lu udah selamat.
Tapi si Siti sama Bahilu emang kagak bisa dibiarin sendirian di rumah bidan. Apalagi bidan letaknya deket pinggir hutan. Bener, Kuyang kalau sudah dapat target, dia nggak bakal berhenti sebelum dapat darahnya. Ayo, kita ke sana sekarang. Sikat Pak RT, saya sudah siapin strategi sambal maut saya ini. Kalau itu kepala muncul lagi di dekat Bu Bidan, langsung saya bikin matanya perih sampai nangis darah. Berisik kamu, Cop. Ayo, Man, bawa barang-barangnya. Kita anterin sekarang. Kita kawal rame-rame pakai obor sama bambu kuning. Matur nuwun semuanya. Ayo cepetan. Perasaan saya makin gak enak. Takutnya itu setan langsung lari ke rumah bidan habis dari sini. Lara tenan. Apa kata saya tadi? Ini beneran darah Kuyang. Amisnya busuk banget. Untung kita cepet datang. Kalau telat sedikit ya wassalam si Parman di dalam rumah sendiri. Ya elah, baru juga mau tak kasih bumbu level pedas mampus, sudah kabur aja. Cemen bener itu setan. Udah jangan banyak bercanda lu, Cop. Man, mending sekarang lu bawa barang-barang lu. Kita semua anterin ke rumah Bu Bidan. Kagak aman lu jalan sendirian malam begini. Apalagi itu setan masih gentayangan. Bener, Man. Bayi kamu itu butuh dijagain bener malam ini. Ayo kita kawal sampai sana. Ayo Pak RT, Ucop, Mak, kita antar Parman ke rumah Bu Bidan. Astagfirullah, kok ya jahat banget itu setan. Wes Man, tenang dulu. Makhluknya sudah kabur dengar suara rame-rame. Kuyang itu emang pengecut kalau dikeroyok orang banyak. Duh, ini aku gimana? Ucup udah bawa Parman, Pak RT bawa Mak Ijah. Masa aku ditinggal sendirian di sini? Bisa dicomot setan duluan aku ini. Loh, ada apa ini rame-rame? Kok mukanya pada tegang semua? Nin, pas bener lu lewat. Ini si Parman habis lihat Kuyang. Kita mau ke rumah Bu Bidan. Tolong bonceng Darmian ini ya. Kesian kagak dapat tumpangan dia. Wah, seriusan? Ya udah, ayo Mpok, naik. Pegangan kenceng ya. Gimana? Udah siap semua? Ingat ya, tetap baris. Jangan ada yang mencar. Apalagi pas lewat kebun pisang depan situ, mata dijaga. Loh, mana Mak Ijah? Astagfirullahaladzim. Mak, ngapain duduk di situ? Kayak bocah TK mau beli es kir mah aja. Pindah belakang, Mak. Itu si Darmi udah amanina. Aduh, Pak RT. Kirain biar nggak jomplang motornya. Iya, sabar. Ini encok narik-narik mulu dari tadi. Hawanya jadi dingin-dingin gimana gitu ya? Bulu kuduk saya kayak ditarik-tarik setan, Mbak. Man, kamu jangan kenceng-kenceng meluknya, sesek nih. Aku takut, Cop. Ngerasa kayak ada yang ngikutin di atas kita. Loh, Pak RT,
Pada mau kemana malam-malam bawa rombongan begini? Ini ada kuyang. Tadi si Parman hampir lewat. Kuyang? Di sebelah mana, Pak? Tadi saya sempat lewat kebun pisang tapi nggak ada apa-apa. Ya sudah, saya ikut. Biar saya yang di posisi paling belakang. Nah bener tuh Bim. Ayo cepet, tuh rumah Bu Bidan udah kelihatan. Kang, akhirnya kamu datang juga. Dari tadi aku di sini nggak tenang. Suasananya dingin banget. Dan dari tadi bayi kita nggak berhenti nangis. Siti, kamu nggak kenapa-napa kan? Bayi kita aman juga kan? Gak ada yang luka-luka. Aku khawatir banget sama kalian berdua. Aku sayang sama kamu dan anak kita. Kalian harus cepat. Udah dari tadi sejak Parman pergi buat ambil kain jarik sama keperluan bayi. Banyak suara barang-barang jatuh. Dan baunya juga makin terasa. Ini bukan kondisi aman. Iya, bener kata Bu Bidan. Tadi si Parman juga dicegat di kebon. Artinya dia emang udah ngincer dari awal. Kita kagak bisa lama-lama di sini. Dia belum pergi, Pak. Posisi kayak pindah-pindah di atas. Nunggu kita lengah. Dari tadi saya udah ngerasa nggak enak, seriusan. Kayak ada yang mantengin terus dari atas waktu perjalanan ke sini. Ya wis, jangan kelamaan mikir. Mending langsung dibawa ke rumah Pak RT. Di tengah kampung lebih aman daripada di sini. Sampean juga tahu sendiri, ini pinggir hutan. Iyo, Mak juga ngerasa nggak beres dari tadi. Hawanya beda, kayak berat gitu. Betul. Tapi ingat, selama di jalan jangan sampai pikiran kosong. Siti, ini tutup kepala bayinya. Jangan sampai kena angin malam langsung. Iya, Bu. Semua langsung siap aja, jangan lama-lama. Kita gerak sekarang. Itu suara apa barusan? Astagfirullah. Ayo, cepetan. Mak gak kuat kalau nunggu di sini. Dengerin gue semua. Kita jalan bareng, rapat. Jangan ada yang kepisah. Yang bawa Siti sama bayi di tengah. Jangan sampai keganggu. Bima sama gue jaga sisi luar. Pantau sekitar. Nina, lo di depan. Buka jalan yang jelas. Kalau ada ape-ape, jangan panik. Jangan lari sendiri. Pokoknya tetap ikut rombongan. Paham? Udah, kita jalan sekarang. Jangan kasih celah. Pak RT, berhenti dulu apa gimana nih Pak? Perasaan saya kok gak enak bener yo lewat sini. Udah, terus aja Cop. Lu jangan pakai acara berhenti-berhenti segala. Makin ngeri ntar. Jalan terus, jalan terus. Bukannya gitu Pak. Ini motor saya kok kayak berat bener yo. Kayak bonceng 3 orang. Padahal cuma sama Parman. Cop, jangan ngomong gitu, Cop. Fokus aja, fokus ke jalan. Sabar Bang Ucop. Dikit lagi keluar dari kebun ini. Fokus depan aja Bang. Oleng, gak bisa dikontrol stangnya. Tolong.
Kang Parman! Ucap! Ucap! Man! Nin, berhenti Nin. Ucap sama Parman jatuh. Ya Allah, Kang. Itu jidat Akang berdarah banyak banget. Akang gimana sih? Gak apa-apa, Ti. Tenang ya. Akang gak apa-apa beneran. Asal kamu sama Dede aman, Akang kagak ngerasa sakit ini. Sabar Bang Parman, sabar. Sini saya bantu. Pegangan pundak saya Bang. Duh Bang Parman, jidatnya sobek ini, darah semua. Gak apa-apa, Pim. Gak apa-apa. Yang penting anak istri selamat. Tapi tadi kamu lihat kan, Bim? Dia tadi di situ. Di atas. Tadi ban saya ada yang narik Pak RT. Beneran dah, kayak ada yang ngebelit gitu. Saya kagak bohong Pak. Ye, kagak ada yang bilang lu bohong. Udah sekarang jangan ribut di sini. Nina, lu bonceng Parman. Motor lu kan metik, lebih stabil. Cop, lu bisa bangun kagak? Ayo Bang, naik motor saya. Empok ikut Pak RT aja ya. Kita harus sampai rumah Bang Parman sekarang. Jangan lama-lama berhenti di sini. Jalan duluan Pak RT. Saya jagain dari belakang. Cepet Pak, jangan ada yang nengok belakang lagi. Kang, tidur dulu sana loh. Akang dari kemarin belum tidur bener. Jidatnya apa nggak perih kena keringet gitu? Gak apa-apa, Ti. Gak perih kok. Akang kagak bisa merem. Perasaan Akang gak enak bener malam ini. Kayak ada yang nungguin kita di luar. Iya ya Kang. Kok baunya amis banget sih? Kayak bau bangkai tikus, tapi kok amisnya beda. Mana si adek dari tadi panasnya nggak turun-turun. Tidurnya juga kelihatannya nggak tenang gitu. Sabar ya, Ti. Akang jagain terus. Pokoknya jangan sampai lepas itu anak dari pelukanmu. Kamu denger gak, Ti? Ada suara di atas genteng. Ya Allah Kang, apa itu Kang? Atapnya kayak mau jebol. Diem, Ti. Jangan teriak dulu ya. Keluar! Aku tahu kamu di situ. Jangan ganggu kami, dasar setan. Bener-bener ini ya, gak ada kapok-kapoknya. Besok beneran akan ngabisin itu kuah yang baru warga. Pergi kagak, dasar setan sialan. Pergi. Kang, udah Kang. Jangan ditantang terus. Siti takut. Iya, Ti. Maaf. Udah, kamu tenang ya. Akang gak bakal biarin dia masuk. Tidur lagi ya. Akang di sini.
RT, saya beneran udah nyerah. Semalam dia balik lagi. Bener-bener di atas genteng saya, dia muter-muter. Anak saya sampai jerit-jerit gak berhenti. Gua paham, Man. Kagak bisa didiemin emang ini. Kalau kita diem aja, tuh setan makin ngelunjak. Berasa dia yang punya kampung. Iyo Pak RT, bener kata Man. Semalam saya pas mau pulang aja, bau amisnya nyampe sini. Padahal kan rumah Parman agak jauh. Baunya itu loh, tuh parah bener, bikin mual. Duh, kasihan bener nasibmu, Le. Maafin aku yo, gara-gara semalam kamu jadi begini. Padahal kita udah keliling kampung bareng-bareng dari zaman aku masih bujang. Udah toh Cop, jangan dipikirin terus. Namanya juga musibah. Ntar kalau ada rezeki kan bisa benerin atau beli yang baru. Nggak bisa gitu, Mi. Ini sepeda bersejarah. Ini yang nemenin saya nyari rongso, nemenin saya nyari nafkah. Sekarang lihat, bentuknya udah nggak kayak sepeda lagi. Malah kayak kerupuk kaleng keinjek. Ringsek, bener-bener ringsek. Maafin aku yo, Cop. Gara-gara aku yo sepedamu jadi hancur begitu. Nanti kalau anakku udah sehat, aku bantu benerin deh pelan-pelan. Nggak usah, Man. Nggak apa-apa. Saya cuma sedih aja. Sepeda ini saksi bisu perjuangan saya. Tapi ya sudahlah. Daripada saya nangis terus, mending kita sikat aja itu setan yang udah bikin sepeda saya jadi barang rongsokan. Nah gitu dong. Dendam lu kudu disalurkan ke jalan yang bener. Gua demen nih sama semangat lu. Malam ini kita kepung rumah Parman. Kumpul abis sisa. Assalamualaikum. Bang Ucop, sepedanya jadi nggak bisa dibenerin ya? Saya bisa sih bantu dikit-dikit. Nanti dimodif kayak sepeda saya gimana? Jangan nanya deh, Bim. Sakit hati saya kalau dibahas. Intinya, malam ini saya mau balas dendam. Pokoknya itu usus terbang harus ngerasain sakitnya hati saya kehilangan sepeda. Ya udah, kagak usah drama lagi. Bim, lu bantu Ucop siapin bambu kuning sama lidi yang udah digarmin. Darmi, lu siapin cermin yang gede. Kita bikin itu setan nyesel udah bikin rusuh di kampung kita. Siap, saya paham Pak RT. Nanti saya yang bantu Bang Ucop pasang duri salak di bawah ventilasi. Saya juga ada parang panjang buat jaga-jaga kalau dia nekat turun. Nah, ini baru anak muda. Begitu dong. Ya udah, nanti malam abis isya kita kumpul di depan rumah Parman. Jangan ada yang telat. Dan inget, jangan ada yang bawa HP buat main game. Fokus. Ya Pak RT, tapi ntar saya bareng Bima ya. Jangan ditinggal sendirian. Ntar kalau saya pingsan kadang yang gotong. Makasih yo semuanya. Makasih banget udah mau bantu keluarga saya. Bim, kamu denger nggak? Kayak ada suara desisan gitu di atas plafon. Duh, sumpah yo, kalau dia muncul, tak geprek beneran deh itu pala. Bang Ucop, jangan berisik. Nanti dia curiga. Pegang sapu lidinya yang bener, Bang. Jangan sampai lepas. Diam. Fokus semua. Lihat itu. Ada cahaya merah di dahan beringin. Sekarang, sikat! Woi setan, balikin sepedaku. Maksudnya pergi kamu dari sini. Makan nih garam. Nih, lihat muka lu, jelek banget kan? Ngacak lu setan. Kena lu. Pak RT, ususnya nyangkut. Hajar terus, jangan kasih napas. Mina, nyalain motor, arahin lampunya ke dia. Mampus lu, silakan lu. Kabur dia, Pak. Kabur ke arah desa sebelah. Ayo Pak, biar dia tahu rasa. Udah bikin sepeda saya jadi rongsok. Jangan kasih ampun. Udah, biarin aja. Dia juga udah luka-luka. Pasti bakal sulit buat balik ke tubuhnya lagi dengan kondisi kayak gitu.
Assalamualaikum. Waduh, rame bener ini. Lagi pada makan-makan ya? Waalaikumsalam. Man, sini duduk. Wah, si Adi udah sehat ya? Pipinya udah merah gitu sekarang. Alhamdulillah Pak RT, berkat bantuan semuanya, si Adik tidurnya udah pules sekarang, gak rewel lagi. Sini Ti, duduk sini. Aduh, ganteng bener sih kamu Dek. Jangan nakal lagi ya, jangan bikin bapakmu tuh kuyu kayak mayat hidup lagi. Udah Cop, Mak tahu itu sepeda bukan sembarang sepeda. Mak inget bener gimana kamu dulu nabung perak demi perak patungan sama ibumu buat beli ini. Iya mak, ibu sampai relain uang simpenannya buat nambahin ini. Katanya biar saya semangat kerjanya. Saya ngerasa jadi cowok paling ganteng sekecamatan kalau udah nangkring di atas sepeda ini mak. Sekarang lihat, boro-boro ganteng, mau dinaikin aja udah kakak bisa. Sabar Le, sepeda ini emang udah hancur, tapi dia hancur sebagai pahlawan. Dia yang bawa kamu sama Parman selamat dari kejaran setan itu. Kalau kagak ada sepeda sport ini, mungkin langkah kalian gak bakal secepat itu. Ibumu pasti bangga, sepedanya udah nyelamatin nyawa orang. Iya ya mak, sejarahnya sekarang nambah satu lagi. Bukan cuma sepeda buat gaya, tapi sepeda pengusir kuyang. Itu baru Ucop yang mak kenal. Udah, jangan ditekuk terus itu mukanya. Ibumu masih sehat, kamu masih sehat. Itu yang paling penting. Nah, itu pinter. Kagak usah mewek mulu lu, Cop. Lihat nih, warga sama Bu Bidan tadi pada ngumpul. Nih, ada titipan. Cop, ini ada sedikit dari kita semua. Sama ada tambahan juga dari Bu Bidan. Emang gak seberapa, mungkin gak cukup buat beli sepeda sport kayak punyamu yang dulu. Tapi ini buat DP sepeda baru. Loh, kok malah repot-repot gini bang? Pak RT, mak. Udah terima aja Bang Ucop, itu bentuk terima kasih kita. Tanpa Bang Ucop yang berani bawa motor oleng semalam, ceritanya mungkin bakal beda. Ya, mak, kayaknya saya bakal tetap ganteng deh mak. Walau nanti sepedanya gak sekeren yang ini. Halah, kamu mau pakai sepeda apa aja tetap Ucopnya mak yang paling berisik. Udah, sekarang senyum. Tuh gorengannya Darmi mumpung belum dingin. Aku mau tanya deh, kemarin pas kita lagi tegang-tegangnya di kebon, kok aku lihat kamu bawa pisang satu tundun gede bener. Dapat dari mana itu? Nyuri ya? Apaan sih Nin? Sembarangan aja kalau ngomong. Hayo ngaku, itu pasti pisangnya Pak Kuncoro kan? Kebun yang kita lewatin itu kan punya dia. Awas aja ya kalau ketahuan, bisa-bisa lo disuruh nungguin kebunnya sebulan penuh tanpa digaji. Enggak nyuri itu. Itu tadi pisangnya emang udah minta dipanen aja. Alasan. Tapi BTW, minta dong satu sisir. Kayaknya enak tuh kalau dibuat pisang goreng di rumah. Tadi bilangnya nyuri, sekarang malah minta. Gimana sih? Iya, maklum lah. Lagi banyak pengeluaran buat bayar kuliah ini. Lumayan kan dapet camilan gratis.
Pak RT, lihat. Darahnya berhenti di sini. Kayaknya ini rumahnya. Coba Bim, lu tarik itu tempayannya. Baunya gila, amsyong bener, kayak bangkai sebulan. Aduh, Pak. Mual saya lihatnya. Ini badannya ya? Kok udah kayak batang pohon busuk begini? Iye, ini badannya. Semalam kita tahan di kelamaan, minyaknya kering, makanya badannya mati duluan. Bima, bawa keluar. Kita laporin ke RT RW desa sini.